tahun 1949, Indonesia masih berada dalam situasi genting setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Meskipun telah memproklamasikan kemerdekaan, perjuangan bangsa belum selesai. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer dan tekanan politik. Mereka menahan pimpinan republik, mengintimidasi rakyat, dan menyebarkan propaganda yang merugikan legitimasi pemerintahan Indonesia. Perang gerilya yang dilakukan rakyat menimbulkan tekanan besar bagi kedua pihak. Situasi ini menarik perhatian dunia internasional. Perserikatan bangsa-bangsa turun tangan sebagai mediator. Dari sinilah muncullah gagasan untuk mengadakan perundingan resmi antara Indonesia dan Belanda, yang kelak dikenal sebagai Perjanjian Rum-Royen. Di sebuah kediaman, para tokoh bangsa berkumpul untuk membahas situasi genting. Muhammad Rum, Insinyur Juanda, Johannes Latu Harhari, Johannes Laimena, dan Dr. Supomo menerima informasi bahwa pimpinan bangsa ditahan dan tentara Indonesia diserang melalui propaganda. Diskusi berlangsung serius, menimbang risiko dan strategi terbaik bagi bangsa. Sudahkah kalian mendengar tentang Belanda? Ya, saya mendengar informasi bahwa mereka telah menahan pimpinan bangsa kita. Bahkan saya juga mendengar mereka membuat propaganda tentang kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melakukan perlawanan atau usaha lainnya? Ya, saya setuju dengan Anda, Bu. Namun, apakah itu beresiko bagi negara kita? Ya, Anda benar, ini terlalu beresiko. Tapi kita tidak bisa tinggal diam dulu. Sebaiknya kita diskusikan masalah ini dengan berbagai pertimbangan. Baiklah, kami setuju dengan pendapat Ibu. Dunia internasional mulai memperhatikan konflik Indonesia-Belanda. Barry Cochrane, mediator dari UNCI Amerika Serikat, datang untuk menyampaikan bahwa negosiasi adalah jalan terbaik menyelesaikan perselisihan. Good afternoon, sir. Good afternoon. Let's sit, sir. I'm Mary Cochrane as the mediator for the United States UNCI regarding the Dutch-Indonesian conflict. With the United Nations advise you to negotiate. Is the conflict only resolved by negotiation? Negotiation is the best way for both parties. Okay, if that's the best. 1 minggu kemudian, di kediaman Rum, persiapan untuk pertemuan di Hotel Des Indes Jakarta dilakukan. Istri Rum, Markisa Dahlia, memberikan dukungan dan semangat moral, memastikan delegasi Indonesia siap menghadapi perundingan penting. Arep landi, Thomas. Iki arep memperjuangkan ke Yogyakarta, Dek. Oh, boleh nanti. In Hotel Des Indes Yogyakarta. Ayo kowe ngeluwe dek karo penasehate Mas. Loh. Iyo, Sek Thomas. Tak siap-siap jeng ayu mengko ing kuno, hehehe. Waduh dek kowe ki ono wae. Wes to kowe ki ra usah diapone ae. Yo ayu dek. Alah, koi iki soe mas. Di Hotel Des Indes, delegasi Indonesia dan Belanda duduk berhadapan di bawah pengawasan Barry Cochrane dari UNCI. Perundingan dimulai untuk membahas pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. Welcome to Indonesia. Thanks. After everyone gathered, the negotiating meeting began. Good morning. Good morning, sir. Let's open the discussion this time. I'm a representative of the UN Council will lead the negotiation this time. This negotiation we are required on the proposal of the UN Security Council. I am Royer from the Indonesian delegation. This is my advisor and this is my wife Markisa Dahlia. Introduce my name, Royan. I ask that delegation came with my advisor. Dalam perundingan ini, pihak kami menghendaki bahwa yang kita bahas ialah untuk kepentingan Indonesia. Kami pihak Belanda akan menyetujui bahwa apa yang kalian minta dengan beberapa syarat yang akan kami ajukan. Alright, the Indonesian
dari delegasi Indonesia ingin menyampaikan keberatan pihak kami terhadap pihak Belanda, yang mana mereka telah menahan pimpinan bangsa Indonesia dan juga telah melakukan ancaman kenegaraan karena menyebarluaskan berita tidak berdasar yang mengenai Indonesia. Kami dari pihak Belanda bukan tanpa alasan melakukan tindakan-tindakan tersebut. We want the Dutch to return the Indonesia government to Yogyakarta with various consideration if you wish to expand an application from you. As I said before, your side is willing to do what you ask, but with some conditions. What condition are you asking for? Salah satunya kami pihak Belanda ingin perang gerilya dihapuskan karena telah banyak merugikan pihak kami. Perundingan semakin memanas dan seperti tidak menemukan titik temu sekalipun. Argumen kedua belah pihak sama-sama alot dan cenderung menolak kebijakan yang diajukan satu sama lain. Once again, this negotiation we are carried out at the institutions of the United Nations Council. Alright then, let's just close the discussion this time and we'll continue at the next meeting. Muhammad Hatta melakukan perundingan informal dengan delegasi Belanda. Disaksikan Merle Cochrane, percakapan tertutup ini dilakukan 2 kali, pada 28 April dan 4-5 Mei 1949 untuk mencari titik temu lebih fleksibel. Apa yang Anda lakukan bersama pihak Belanda dan PBB tadi, Bung? Kami hanya melakukan perundingan informal saja. Tolong jelaskan Pak, secara rinci Pak. Kami butuh info. Kami hanya memberikan sedikit penjelasan kepada delegasi Belanda. Tolong lebih lengkap, Bung. Lebih lengkap. Maaf. Di Yogyakarta, anak-anak kecil memberitahu warga tentang kedatangan pihak sekutu pada 17 Mei 1949. Komisi PBB membacakan pernyataan penting. Rom bersama istri dan penerjemah bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membahas pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. Pak, apakah kita akan melanjutkan perundingan ini? Perundingan tentang pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ya, benar. Bukankah perundingan tersebut telah kita bicarakan pada perundingan yang lalu? Kita berdoa saja, semoga menemukan titik terang. Ya, Raden. Baiklah kalau begitu, ini sudah waktunya. Mari. Sorry, I'm late. Yes. Last reconsideration after negotiation a few months ago to the affair. Bagaimana keputusan Belanda mengenai keputusan pihak Indonesia tentang pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta? Seperti yang telah saya katakan pada perundingan lalu, kami pihak Belanda menyanggupi keputusan Indonesia tentang pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta dengan syarat penghentian perang gerilya. Baiklah, kami dari pihak Indonesia menyetujui pemerintahan tersebut. Akan tetapi, kami merasa ada satu permasalahan lagi. What is the problem? Kita belum membahas daerah kekuasaan yang akan diserahkan ke Republik Indonesia. Baiklah, tetapi kami akan memberikan 5 mil kepada pemerintahan Republik Indonesia. Saya selaku perwakilan Dewan PBB menutup perundingan ini. Dari pihak Indonesia, kami 1. Menghentikan semua aktivitas perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam memulihkan perdamaian dan ketertiban. 3. Menyetujui untuk berpartisipasi dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag untuk membahas peralihan kedaulatan. Delegasi Belanda, yang pertama menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan politik Indonesia yang ditangkap sejak 17 Desember 1948. Kedua, mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.
Yang ketiga, mendirikan negara-negara federal baru di wilayah yang akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat RIS. Lalu yang terakhir, menyetujui bahwa Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Perjanjian Rumroyen menjadi bukti bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan tempur. Diplomasi, kesabaran, dan strategi sama pentingnya dengan keberanian di medan perang. Dengan ketekunan, Indonesia berhasil mengembalikan kendali pemerintahan ke Yogyakarta dan menapaki jalan menuju kedaulatan